kita telah hadir bersama kita Ustaz Agus Gunawan yang akan menjelaskan tentang panduan untuk bertugas di PKP. Untuk bersingkat dan masalah waktu pada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua. Di sore hari ini Allah kumpulkan kita di rumah Allah, hadir di majlis ilmu, mempelajari firman Allah dan mempelajari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan syafaatnya, menurunkan keberkahannya, dan menurunkan ampunannya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'a. Tak terasa tinggal hitungan beberapa pekan lagi kita akan berjumpa dengan salah satu musim ibadah. Musim-musim yang Allah ciptakan bagi kita untuk mengejar ketertinggalan kita, mencuci dosa-dosa kita, dan berusaha meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama, beberapa bulan yang lalu, kita telah berpisah dengan salah satu musim ibadah yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Namun bukan berarti lewatnya bulan Ramadan kita pun berhenti beribadah. Kita akan berjumpa dengan salah satu hari-hari yang memiliki keberkahan, memiliki kemuliaan, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari tersebut, walayalin ashr, dan demi hari yang 10. Para ulama tafsir menjelaskan makna 10 hari yang disebutkan, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpahnya di dalam Al-Qur'an adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Dan kita mengetahui bahwasanya bila mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka tentunya ada keutamaan bagi makhluk tersebut. Begitupun sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin ahabba ila Allah al-amal salih fihinna min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala lebih cintai beramal saleh di dalam hari-hari tersebut dibandingkan 10 hari awal Dzulhijjah. Akhwani kiram rahimani wa rahimakumullah jami'a. Bila mana di bulan Ramadan kita mengenal 10 malam terakhir bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW memanfaatkan malam harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 10 hari awal Dzulhijjah sebaliknya merupakan hari-hari yang mulia. Dari semenjak kita bangun subuh hingga terbenamnya matahari, ini merupakan waktu-waktu yang mulia yang hendaknya masing-masing dari kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitupun di antara ibadah agung yang kita temukan di 10 hari awal Dzulhijjah adalah ibadah haji. Kita mengetahui semua ibadah haji adalah ibadah merupakan rukun Islam yang terakhir. Puncaknya rukun Islam. Sebaik-baiknya ibadah karena menggabungkan ibadah tubuh sama ibadah harta. Butuh pengorbanan yang luar biasa. Dan kita ketahui ibadah haji ini terletak di bulan Dzulhijjah, dimulai dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, maka ini merupakan salah satu kemuliaan bulan Dzulhijjah. Begitupun ikhwan kiram rahimani wa rahimakumullah jami'a, salah satu ibadah pun yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sama perbuatannya antara kita dengan jamaah haji di Arab sana adalah ibadah kurban, menyembelih kurban. Ikhwan kiram rahimani wa rahimakumullah jami'a, maka hendaknya kita berusaha
untuk mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ibadah kurban. Ikhwani kiram, kita semua mengetahui bahwasanya orang yang pertama kali mengajarkan kita ibadah kurban adalah baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengorbankan perkara atau anak yang sangat dia cintai, dia sayangi, untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Harta yang sangat dia kasihi, dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka kita lihat tanpa keraguan dan ikhlas mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan keberkahan bagi Nabiullah Ibrahim dan bahkan bagi keluarganya. Karena apa? Mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana leher Nabiullah Ismail itu sudah melekat dengan pisau. Nabiullah Ibrahim tinggal siap menyembelih Nabiullah Ismail, namun karena keimanannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan yang agung. Ya khali kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka bila mana Nabiullah Ibrahim rela untuk mengorbankan perkara yang sangat dia cintai, yang dia tunggu puluhan tahun sampai usia tua baru dia mendapatkan seorang anak laki-laki, dan dia rela untuk mengorbankannya, maka sungguh sangat disayangkan bila mana kita sulit untuk berkurban, mengeluarkan sebagian dari harta kita yang tidak seberapa. Ya khali kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perbandingan dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka nilai dunia ini tidak lebih mulia daripada sayapnya nyamuk. Oleh karena khali kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, ibadah kurban merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kurban bukan lagi bicara tentang kemampuan, tapi kemauan kita untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya mari kita mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan kurban dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memudahkan kita untuk dapat berkurban di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kurban itu bahasa Arabnya itu adalah udhiyah. Kurban bahasa Arabnya adalah udhiyah. Kurban sendiri itu berasal dari kata bahasa Arab juga, yang artinya mendekatkan diri. Itulah makna kurban. Nah, namun kalau istilah bahasa Arabnya adalah udhiyah. Di mana udhiyah artinya adalah hewan yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan udhiyah dikarenakan disembelih di waktu duha. Ikhwani kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalil disyariatkannya kurban di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli rabbika wanhar." Maka salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembelihlah. Maka para ahli tafsir menjelaskan salat di sini adalah salat Idul Adha, dan setelah salat Idul Adha hendaknya kita menyembelih kurban. Begitupun sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Anas, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor domba yang besar. Domba yang penuh isinya. Domba yang warna putihnya lebih dominan daripada warna hitamnya, memiliki tanduk. Di mana Rasulullah SAW menyembelihnya dengan tangannya. Rasulullah SAW mengucapkan bismillah, kemudian takbir, kemudian meletakkan kakinya di sisi leher sembelihan tersebut. Ikhwani kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara faedah yang menarik dari sabda Rasulullah SAW, kita lihat di sini Anas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor domba. Ikhwani kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syariat kurban itu disyariatkan pertama kali pada tahun kedua Hijriyah.
Dan dari semenjak disyariatkan kurban hingga wafatnya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW selalu berkurban. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10. Selama 9 tahun Rasulullah SAW selalu berkurban. Kurban Rasulullah SAW, ikhwani kiram, minimal itu 2 domba. Yang besar banyak dagingnya, tanduknya bagus. Maka coba kita lihat bagaimana style kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW rumahnya ikhwannya dijelaskan para ahli ilm bahwasanya dinding rumah Rasulullah SAW itu dari tanah liat, lantainya dari tanah, sedangkan atapnya dari pelepah kurma. Imam Hasan Al-Basri pernah masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW, beliau berdiri bisa memegang atap rumah Rasulullah SAW. Begitu sederhananya kehidupan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW diriwayatkan pernah beberapa kali itu di rumahnya tidak nyala kompor. Dan bahkan di riwayat lainnya Rasulullah SAW pernah menahan lapar, menjepit perutnya dengan 2 batu untuk biar tidak kelaparan. Namun coba kita lihat sisi beliau, pandangan beliau terhadap agama. Maka beliau tidak segan-segan. Dalam kondisi yang begitu susahnya, beliau tetap bisa berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dijelaskan, minimal beliau 2 kurbannya. Bahkan diriwayatkan Rasulullah SAW pernah menyembelih puluhan onta. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka tentunya sangat disayangkan bila mana kita sebagai hamba Allah, Allah berikan kita rumah yang bagus, mewah, kendaraan yang Masya Allah mantap. Namun hati kita berat untuk berkurban, susah untuk berkurban. Bahkan kalaupun ada kemauan berkurban, bukannya kita berusaha memberikan yang terbaik, bahkan malah kita cari mana kurban yang diskon. Makanya ikhwan karam rahimani wa rahimakumullah jami'an, kurban merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bagus kurban kita, tandanya kita makin cinta kepada Allah. Namun semakin berat hati kita untuk berkurban, tandanya kurang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara keutamaan kurban, bahwasanya kurban merupakan bukti kita menjadi hamba Allah, melaksanakan perintahnya. Di mana Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Allah dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanpa diragukan, ibadah kurban merupakan ibadah yang mulia karena disandingkan dengan salat dan merupakan pengamalan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kurban merupakan ibadah harta yang paling agung. Dengan kita berkurban, kita telah mengeluarkan harta kita, perkara yang hati kita sering terikat dengannya. Dengan berkurban, maka kita buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hati kita masih cinta kepada Allah. Buktinya apa? Tanpa ragu kita melepas harta kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang mulia, dan kurban adalah suatu ibadah yang kita laksanakan di siang hari bulan Dzulhijjah, 10 hari awal Dzulhijjah. Maka ketika ibadah yang agung berjumpa dengan momen yang mulia, insya Allah kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita masuk ke dalam pembahasan hukum kurban. Seringkali kita mungkin mendengar kurban hukumnya sunnah muakkadah. Maka ketahuilah kurban memiliki pendapat yang lain, di mana para ulama menjelaskan bahwasanya dalam masalah hukum kurban ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang kuat, diambil oleh jumhur ulama, bahwasanya kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Hukumnya wajib bagi yang mampu.
Hadisnya apa? Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu si'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki namun dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati masjid. Rasulullah SAW melarang seseorang mendekati masjid, dia memiliki harta tidak berkurban. Sempat ada yang ngomong, wah Ustaz, kebetulan saya tidak pernah datang ke masjid. Iya, sekarang anak hidup. Kalau anak mati, mau sholat jenazah di mana? Tidak di masjid. Oleh karena hati-hati. Ini merupakan ancaman dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Ikhwani kiram rahimani wa rahimakum li jami'an. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan pendapat yang menyatakan wajib itu tampak lebih kuat daripada pendapat yang menyatakan tidak wajib. Akan tetapi hal ini diwajibkan bagi yang mampu. Maka muncul pertanyaan, bagaimana standar bahwasanya seseorang itu memiliki kemampuan atau tidak? Ikhwan kiram rahimani wa rahimakum li jami'a. Berkenan tentang standar orang memiliki kemampuan atau tidak dalam berkurban, maka ini kembali ke masing-masing pribadi kita. Kita yang lebih tahu tentang kita mampu apa tidak dalam berkurban. Bahkan ikhwan kiram rahimani wa rahimakum li jami'a, para ulama berpendapat bila mana seseorang memiliki gaji yang jelas, maka hendaknya dia berhutang untuk bisa berkurban. Kalau dia memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya, dia mungkin adalah pegawai yang gajinya jelas, mungkin saat ini akhir bulan, sedangkan kurban bentar lagi, ini mungkin awal bulan, belum ada gajinya, gaji mungkin akhir bulan, sedangkan bentar lagi berkurban, maka tidak mengapa. Dia berhutang untuk bisa berkurban, dilunasi dengan gajinya yang akan datang. Namun bila mana dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya, maka jangan. Bila mana dia tidak mampu melunasi hutang-hutang yang lampau, maka jangan dia berhutang untuk berkurban. Karena berkurban hanya bagi yang mampu. Dan begitu pun, ikhwan kiram rahimani wa rahimakum li jami'a. Kita bisa melihat kemampuan seseorang. Kita kasih contoh saja. Zaman sekarang banyak masyarakat kita yang dengan mudahnya beli rokok. Satu rokok kalau dikumpul-kumpul tiap hari itu bisa 1 ekor sapi. Bila mana benda yang haram, yang dibenci untuk masuk ke masjid saja mampu dia beli, maka tentunya harus lebih mampu bila mana dia untuk berkurban. Makanya ini sangat disayangkan bila mana dia malah rokok dia mampu beli, kurban dia tidak mampu beli. Ini hati-hati. Rasulullah SAW sudah mengingatkan orang yang memiliki kelapangan rezeki tapi dia tidak beli kurban, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Kemudian pendapat yang kedua adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Di mana ikhwan karam rahimani wa rahimakum li jami'a, dalil para ulama bahwasanya kurban adalah sunnah muakkadah dikarenakan perbuatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana para sahabat Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Suraih Al-Ghifari, raitu Abu Bakrin wa Umar ma yudhiyan, bahwasanya saya melihat Abu Bakar dan Umar tidak berkurban. Ikhwan kiram rahimani wa rahimakum li jami'a. Para ulama menjelaskan bahwasanya para sahabat Nabi yang senior, semisal Abu Bakar dan Umar, mereka tidak berkurban bukan berarti mereka tidak mampu atau mereka malas. Namun mereka tidak berkurban sebenarnya ingin mengingatkan kepada umat kurban bukan perkara yang wajib. Karena dikhawatirkan bila mana Rasulullah SAW waktu semenjak syarat kurban terus melaksanakan kurban dan ternyata para sahabatnya pun tetap terus melaksanakan kurban, dikhawatirkan umat-umat setelahnya menjadikan kurban perkara yang wajib, akhirnya orang yang tidak mampu pun harus berkurban. Nah, ini yang dikhawatirkan. Makanya Abu Bakar dan Umar mengajarkan bahwasanya boleh kita biasanya ini sekali-kali tidak berkorban bila mana kita tidak memiliki kemampuan. Tapi bila mana kita memiliki kemampuan, maka utamakan berkurban. Baik. Ikhwan kiram rahimani wa rahimakum li jami'a.
Dan ketahuilah, bagi orang yang dia berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah sabda baginda Rasulullah SAW bahwasanya setiap harinya turun dua malaikat Allah ke dunia ini, di mana kedua malaikat ini mendoakan bagi kedua golongan. Satu malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah bagi orang yang berinfak ganti yang lebih baik. Ini doa yang pertama. Sedangkan malaikat yang kedua mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Dan ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya atau pelit. Oleh karena ya khaliqar rahimani rahimakum li jami'a. Subhanallah, di antara kebiasaan yang dilakukan oleh Abu Bakar pada pagi harinya, beliau kalau ada orang yang susah, beliau akan bantu. Bila mana ada peluang untuk beliau bersedekah, beliau akan bersedekah. Makanya khaliqar rahimani rahimakum li jami'a, bila mana kita melihat kok hari ini pekerjaan saya susah, kok hari ini barang saya hilang, kok hari ini ada harta saya yang rugi dan sebagainya, bisa jadi mungkin hari ini kita belum bersedekah, kita belum berinfak, belum berbuat baik, akhirnya rezeki kita sempit, susah. Bahkan dikhawatirkan kita mendapatkan doa malaikat tersebut, di mana malaikat mendoakan untuk Allah memberikan kehancuran bagi orang yang tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak. Ikhwan kiram rahimani rahimakum li jami'a. Kemudian jenis hewan kurban. Hewan kurban yang dikurbankan itu ada 3 jenis, yaitu onta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Nah, ini kita kalau di Palu di Indonesia onta tidak ada ya. Jadi kita jenis kurban itu kalau bukan sapi atau kerbau, domba atau kambing. Ikhwal kiram rahimani rahimakum li jami'a. Dengan kata lain, bila mana ada seseorang yang kaya raya, dia berkurban barang yang mahal, contoh mungkin daging kuda. Kuda kan kadang mahal harganya. Maka semahal pun kurban yang dikeluarkan, bila mana hewannya bukan sapi atau kerbau, bukan domba atau kambing, maka kurban tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang khaliqar rahimani rahimakum li jami'a, kurban yang diterima itu cuma dari 3 hewan, onta, sapi, kambing. Yang khaliqar rahimani rahimakum li jami'a. Subhanallah, Allah Maha Pemurah. Maka bila mana kita sebagai hamba Allah berkurban 1 ekor kambing, maka pahalanya bisa terbagi bagi seluruh keluarga kita. Dan hendaknya ikhwal kiram rahimani rahimakum li jami'a, 1 rumah berkurban 1 ekor. Jadi walaupun kita di rumah tersebut, anggaplah kita keluarga besar, di rumah tersebut anggaplah ada 2 atau 3 kakak yang tinggal. Selama kita masih 1 atap, maka 1 orang yang berkurban pahalanya terbagi bagi semuanya. Bahkan ikhwan kiram, terbaginya bukan kepada yang hidup saja, yang mati pun dari keluarga kita yang 1 rumah itu pun dapat. Makanya jangan ragu untuk kita berkurban. Maka minimal 1 rumah 1 kurban. Di mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Ayyub menjelaskan, kan rajul yubahi bisyati anhu wa an ahli baitihi, bahwasanya para laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ikhwani kiram rahimani rahimakum li jami'a. Maka bila mana kita anggaplah termasuk orang yang kaya raya, saya bisa berkurban banyak. Maka daripada saya berkurban untuk 1 kambing saya, kemudian istri saya lain lagi, kemudian anak saya lain lagi kurbannya, lebih baik dia 1 kurban untuk keluarganya, yang 2-nya kasihkan keluarga lain yang tidak memiliki kurban, biar rumah tersebut bisa berkurban dan dia pun tetap dapat pahala. Saat dia bersedekah, dengan sedekah tersebut orang beramal baik,
Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khair falahu ajrun mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagai pahala pelakunya. Maka dengan dia memberikan domba tersebut kepada mungkin keluarga yang lain, tetangganya yang tidak memiliki kurban, maka dia mendapatkan pahala sedekah dan pahala kurban yang dikerjakan oleh tetangganya. Makanya ikhwal karam rahimani wa rahimakumullah jami'ah, mari kita berusaha untuk menebar kebaikan kepada siapa saja. Kemudian ikhwal karam rahimani wa rahimakumullah jami'ah, hewan yang dikurbankan itu tidak harus jantan, boleh betina. Namun yang disyaratkan bahwasanya hewan tersebut dagingnya banyak. Jadi jangan sampai kita maksakan yang jantan, harga uang kita pas-pasan nih. Kita paksakan yang jantan, tahu-tahu kurus. Dagingnya nggak banyak. Sedangkan ada di situ harga yang sama, betina dagingnya besar. Maka dalam hal ini, ikhwal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'ah, kurban hendaknya kita mencari daging yang besar, banyak dagingnya dan sempurna hewannya. Jadi jangan sampai kita memilih hewan yang cacat, memiliki kekurangan, tapi hendaknya kita memilih hewan yang sehat wal afiat dan banyak dagingnya, mau jantan atau mau betina. Namun bila mana harta kita banyak, silakan kita cari pejantan yang banyak dagingnya, itu tentunya lebih afdol. Dan ikhwal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'ah, bagaimana dengan urutan hewan mana yang lebih utama untuk kita kurbankan? Maka urutan hewan yang paling utama yang kita kurbankan, satu orang kurban satu ekor unta. Bila tidak mampu, satu orang kurban satu ekor sapi. Bila tidak mampu, satu orang kurban satu ekor kambing atau domba. Bila tidak mampu, 7 orang bersyarikat berkumpul untuk berkurban satu ekor unta. Bila tidak mampu, 7 orang berserikat untuk menyembelih satu ekor sapi. Inilah urutannya. Makanya ikhwal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'ah, hendaknya kalau ada kita punya panitia untuk kurban, saat ada jamaah yang pengen berkurban, kita edukasi jamaah tersebut. Jangan sampai jamaahnya cuma tahu bahwasanya ya berserikat itu yang afdol, karena tiap kali DKM atau masjid-masjid ngebukanya itu serikat sapi semua. Padahal satu ekor kambing itu mengalahkan satu ekor sapi yang dibagi 7. Namun ada pendapat ulama yang lainnya, kembali kepada banyaknya daging. Makanya satu ekor sapi yang bersirikat bisa mengalahkan pahalanya satu ekor kambing bila mana sapi tersebut adalah sapi yang banyak dagingnya. Contoh, dia beli sapi limusin yang besar badannya, banyak dagingnya untuk 7 orang. Nah, tentunya ini lebih utama karena dagingnya lebih banyak. Atau ternyata enggak, dia beli daging kambing yang barbari. Ada jenis kambing di Arab sana yang besar sekali dia, badannya gede. Ini sekarang ini Yana baru tanya, kan ada jamaah haji nanya, Ustadz, berapa harga kambing di Saudi sekarang yang untuk hadyu? Ternyata sekarang harga hadyu itu tembus angka 600 real satu kambing. Berarti 600 real kisaran 3,5 juta lah. Enggak, ya 3 jutaan. 3 jutaan satu ekor kambing di sana. Itu kambing enggak terlalu ya sedang-sedang aja. Kalau kambing barbari itu tembus sampai 1.000 real. Sampai 4 juta, 4,5 jutaan lah. Itu harga satu kambing barbari yang besar badannya. Oleh karena ya ikhwal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'ah, barang siapa yang mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bukti ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkenan tentang umur hewan kurban. Nah, ini juga termasuk perkara yang banyak luput dari kaum muslimin, menyangka umur hewan kurban umur itulah yang harus dikurbankan.
Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Di mana kita ketahui bahwasanya unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba 6 bulan. Ikhwani karim rahimani rahimakumullah jami'a, ini batas minimal. Ini batas minimal. Artinya, jangan sampai kita pilih hewan di bawah umur-umur ini. Tapi kalau kita pilih di atas umur-umur ini, afdol. Karena tentunya dagingnya lebih banyak. Saya cari kambing. Ternyata nggak dapat kambing 1 tahun. Tapi ada kambing 3 tahun. Sudah ambil. Jangan ragu. Ustadz mahal, Ustadz. Memang mahal. Namanya kita berkurban di jalan Allah. Masa mau cari diskon? Jadi ikhwan karam rahimani rahimakumullah jami'a. Umur-umur tadi adalah umur batas minimal, jangan cari di bawahnya. Tapi lebih dari itu silakan. Jadi sapi 2 tahun, ternyata dapat sapi umur 3 tahun, 4 tahun yang sudah besar badannya, banyak dagingnya, ambil. Itu yang lebih afdol. Jadi semakin banyak dagingnya itu semakin afdol. Jadi jangan cari hewan-hewan di bawah umur-umur tersebut. Sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba 6 bulan. Ikhwani karam rahimani rahimakumullah jami'a. Untuk cacat, ada 4 cacat yang tidak diterima dari hewan kurban. Sedangkan cacat yang lainnya masih mungkin diterima. Cacat yang pertama adalah hewan yang buta, baik buta sebelah atau buta semuanya. Maka bila mana hewan tersebut buta, itu tidak diterima. Yang kedua, sakit dan tampak sekali sakitnya. Kelihatan sekali ini sapi ini sakit-sakitan. Yang ketiga adalah pincang dan tampak sekali pincangnya. Dan yang keempat, sangat tua sampai-sampai tulangnya terbalut kulit. Jadi kelihatan tulang rusuknya. Maka ikhwan karam rahimani rahimakumullah jami'a, hindarilah hewan-hewan ini. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan arba'atun la yajzina fil adahi al-awra bayyin awruha wal marida bayyin maraduha wal abja bayyin dhul'uha wal kasira allati la tunqi. Ada 4 hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Buta sebelah yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya, dan hewan yang sangat kurus seperti tidak memiliki daging. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'a. Jadi bila mana ada hewan kita memiliki salah satu dari aib ini, jangan dibeli. Adapun ternyata cacatnya mungkin luka dikit, mungkin kena jamur. Ada jamur, ada lalat-lalat di situ, tapi dia sehat, matanya kelihatan, jalannya tetap tegak, tidak pincang dan sebagainya, dagingnya tetap banyak, maka dalam hal ini masih boleh diterima, tinggal obati saja jamurnya. Itu aja. Namun 4 cacat ini adalah 4 cacat yang tidak boleh yang tidak boleh ada di hewan yang kita kurbani. Ikhwani karam rahimani rahimakumullah jami'a. Kemudian pembahasan berikutnya, apa yang dilakukan saat kita mau berkurban. Bila mana kita ingin berkurban, tahun ini saat saya ada rencana mau berkurban. Alhamdulillah Allah mudahkan rezeki saya. Maka barang siapa yang ingin berkurban pada tahun ini, ketika tiba awal Zulhijjah sampai dia hewan kurbannya disembelih, maka dia menahan diri dari menggunting rambut dan menggunting kuku. Jadi menahan diri dari gunting rambut dan gunting kuku. Dan ketika dia masuk awal Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah sampai disembelih hewannya, bulu-bulu yang di tubuhnya jangan diutak-atik. Cabut-cabut bulu hidung lah, bulu-bulu kumis lah, atau jenggotnya ditarik-tarik, rambutnya dicatut-catut. Ini hendaknya dihindari bila mana kita ingin berkurban. Dan ini dilakukan bagi pemilik kurban. Maksudnya bagaimana? Anggaplah saya punya kurban dan saya niatkan pahalanya dibagi-bagi satu keluarga saya.
Maka dalam hal ini yang tidak boleh gunting rambut, potong kuku, ataupun mencabut bulu-bulu di tubuhnya adalah saya yang akan berkurban. Sedangkan anak istri saya masih boleh. Atau yang berkurban istri saya, maka yang tidak boleh istri saya dan anak boleh. Walaupun pahalanya terbagi, maka yang wajib menahan diri ini adalah orang yang akan berkurban. Baik. Ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'an. Sedangkan untuk bagaimana cara kita menyembelih kurban, yang pertama hendaknya kita menggunakan pisau yang tajam sekali. Jangan sampai pakai pisau yang tumpul. Dikarenakan Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik bagi hewan. Makanya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk baik kepada makhluk hidup, kepada hewan, ini membantah tuduhan orang-orang yang tidak suka dengan Islam, menyangka Islam adalah barbar, jahat. Dan ini pun bantahan kepada sebagian kaum muslimin yang terkena doktrin ekstrim. Menganggap kaum muslimin lainnya ketika tidak sepakat dengan dirinya halal untuk disakiti. Nah, ini dosa nih. Kita diperintahkan untuk berbuat baik. Kemudian yang kedua, hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kirinya dan wajahnya itu menghadap kiblat. Jadi dibaringkan di atas lambung kiri, wajah menghadap kiblat. Kemudian menyembelih dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Dan bila mana yang menyembelih, yang utama jamaah dirahmati Allah, yang menyembelih adalah pemilik kurban. Itu yang paling utama. Jadi bila mana pemilik kurban yang menyembelih, hendaknya setelah dia membaca Bismillahi Allahu Akbar, dia membaca Rabbana taqabbal minni wa min ahli. Jadi seperti itu ya. Dia berdoa, ya Allah, terimalah kurban ini dari saya dan dari keluarga saya. Ustadz, saya berkurban, tapi ternyata saya lupa baca doanya. Allah Maha tahu, pahalanya tetap kita dapatkan. Jadi nggak usah khawatir. Takutnya nanti Bismillah Allahu Akbar. Oh, dia sudah bagi kurban, baru dia ingat, oh belum saya baca nih. Rabbana taqabbal minni wa min ahli. Oh, terus bagaimana? Nggak usah khawatir, Allah Maha tahu. Pahalanya kita tetap dapat, tetap terbagi. Kemudian ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'an. Untuk pembagian hasil sembelihan itu dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk kita makan, sepertiga untuk kita hadiahkan kepada siapa saja, sepertiganya lagi kita sedekahkan kepada fakir miskin. Namun ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'an, pembagian ini bukanlah perkara yang harus seperti itu. Artinya begini, bila mana kebetulan saya adalah orang yang sering makan daging, saya orang kaya, maka sah-sah saja, boleh-boleh saja saya cuma ngambil sedikit saja dari dagingnya untuk saya makan pribadi, karena Rasulullah SAW memakan dari daging sembelihannya. Jadi jangan sampai kita semuanya kita sedekahkan, jangan. Setidaknya ada sedikit yang kita makan. Setelah itu kalau kita mau sedekahkan seluruhnya, silakan, sah. Boleh-boleh saja. Jadi itulah bentuk pembagian hewan kurbannya. Kemudian ikhwal kiram, kita dilarang untuk berjual beli hewan kurban. Artinya ikhwal kiram rahimani rahimakumullah jami'an, ketika kita berkurban, hati-hati. Jangan sampai kita meminta tolong kepada tukang jagal, namun dia tidak dibayar lillahi ta'ala, tapi saya lebihkan dia dagingnya, saya kasih dia kulitnya, saya kasih dia kepalanya atau kakinya, maka ini haram. Karena ini sama saja kita membayar dia dari daging tersebut. Ikhwal kiram rahimani rahimakumullah jami'an, Rasulullah SAW bersabda, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyakuma
ala budnihi wa ayaqsima budnahu kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha wa la yu'tiya fi jazaratiha syai'a. Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengurusi sembelihan unta kurbannya. Beliau juga memerintahkan saya untuk membagikan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya, dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal. Dan dalam hadis lainnya Rasulullah SAW menjelaskan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya. Makanya khalqar rahimani rahimakum li jami'a, bila mana kita sebagai pemilik kurban, tentunya yang utama adalah membagikan daging-daging tersebut. Kemudian tersisa mungkin jeroannya, kemudian tersisa kulitnya, kemudian tersisa kakinya, kemudian tersisa kepalanya. Kalau kita mau ambil, silakan, namun kita makan pribadi atau kita hadiahkan, bukan kita jual. Ataupun saya dapat daging, ini daging pribadi saya, daging kurban saya, maka tidak boleh kita kasih ke rumah makan untuk dijual. Tapi kalau kita hadiahkan ke orang lain, boleh. Namun ketika ke tukang jagal, maka ini tidak boleh. Maka hendaknya kita perjelas kepada tukang jagal. Artinya begini, tukang jagal, tolong jagal hewan saya. Ustaz, tukang jagal ini yang apa dia tugasnya? Kita tahu tugas tukang jagal, yang menyembelih, yang dia memotong-motong daging tersebut. Nah, itulah tukang jagal. Makanya orang-orang yang bertugas seperti ini diperjelas akadnya, kasih mereka gaji. Setelah dikasih gaji, maka kalau ternyata mereka adalah orang yang kita pengen kasih hadiah, atau orang yang memang dia miskin, kita bisa kasih sedekah, silahkan kasih. Artinya daging yang kita kasihkan bukan bagian dari gajinya. Begitupun tukang jagal, dia tidak boleh meminta kulitnya, ataupun kepala, ataupun kaki dan sebagainya, karena ini dikhawatirkan terjatuh pada jual beli. Tidak sedikit terkadang kita saat mau menyembelih, tiba-tiba ada orang datang, sini Jo, saya yang bantu komium. Tidak usah saya digaji, tapi saya minta DP kepala sama DP kaki. Maka ini haram, tidak boleh. Oleh karena ikhwani karam rahimani wa rahimakum li jami'a, berhati-hati dalam hal ini. Ikhwani karam rahimani wa rahimakum li jami'a. Kemudian, apakah hewan kurban untuk orang yang meninggal boleh? Maka ikhwani karam rahimani wa rahimakum li jami'a, para ulama menjelaskan dalam hal ini, para ulama merinci. Yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya tidak pernah berkurban bagi orang yang telah wafat. Ini harus kita pahami dulu. Rasulullah dan seluruh para sahabatnya tidak pernah berkurban bagi yang wafat. Kita tahu Rasulullah SAW saat masih hidup, yang wafat Khadijah, istrinya yang sangat dicintai. Yang wafat dua putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Yang wafat tiga putranya, Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Tapi tidak pernah kita dapatkan Rasulullah SAW berkurban untuk salah satu dari orang ini. Begitupun Ali bin Abi Thalib, yang wafat istrinya Fatimah, putri Rasulullah SAW. Kita tidak pernah dapatkan Ali bin Abi Thalib berkurban untuk istrinya. Makanya ikhwal kiram rahimani wa rahimakum li jami'a, para ulama berpendapat berkurban bagi orang yang telah meninggal termasuk perkara baru dalam agama. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal itu termasuk perkara baru dalam agama. Maksudnya bagaimana contohnya? Contohnya saya beli kambing. Saya beli kambing, kakek saya sudah meninggal. Maka saya ketika mau menyembelih, bismillah Allahu Akbar, ya Allah terimalah ini dari kakek saya yang telah meninggal.
maka ini perkara baru, bid'ah dalam agama. Loh, terus Ustaz, bagaimana? Saya pengen berbuat baik pada orang tua yang sudah meninggal, atau saya pengen berbuat baik kepada keluarga yang sudah meninggal. Maka para ulama menjelaskan, merinci jalan yang kedua. Jadi yang pertama, yang dilarang menyembeli kurban, berkurban bagi yang meninggal, tetapi tidak dilarang bersedekah bagi yang meninggal. Loh Ustaz, apa bedanya? Toh sama-sama nanti berkurban, bedanya di akadnya. Di mana yang pertama, dia dengan terang-terangan berkata, ini kurban bagi yang sudah meninggal. Nah, ini yang tidak ada contoh ajarannya. Sedang yang kedua, dia membawa duit. Oke? Dia membawa duit, bukan membawa hewan. Dia bawa duit, datang ke panitia kurban, Pak Ustadz, ini saya ingin bersedekah bagi keluarga saya yang telah wafat. Dan tentunya sedekah itu akan dipakai untuk kurban. Maka dalam hal ini tidak mengapa. Jadi bisa dipahami bedanya ya. Yang pertama, dari awal sudah ini sedekah, ini kurban bagi yang telah wafat. Ini tidak ada ajarannya, baik dari Rasulullah maupun para sahabat. Namun yang kedua, kita bisa memberikan pahala bagi keluarga yang sudah meninggal, pahala kurban, dengan cara kita bawa dana, duit. Datang ke panitia kurban, saya ingin sedekah bagi keluarga saya yang telah wafat. Nah, kalau panitia kurban dapat itu duit, tentunya untuk kurban, itu sudah jelas. Ujung-ujungnya sama-sama kurban, tapi karena akad yang berbeda, maka yang kedua ini lebih selamat, tidak jatuh ke dalam larangan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam wafat, maka terputus amalannya kecuali 2 perkara. Kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah sedekah jariyah, sedekah. Makanya sedekah itu nyampe pahalanya kepada si mayit. Maka yang paling karam rahimani wa rahimakum li jami'ah, bila mana kita ingin memberikan pahala bagi keluarga kita yang telah wafat, maka tidak mengapa kita datang ke panitia kurban, saya bersedekah bagi si mayit. Nih, duit kurbannya. Jadi jangan bilang ini duit untuk kurban si mayit. Tapi kita bilang ini sedekah untuk si mayit. Akad itu membuat suatu amalan bisa berbeda. Sama seperti pernikahan. Apa bedanya zina dengan pernikahan yang halal? Bedanya di akad. Ujung-ujungnya kan sama, hubungan suami istri. Namun karena akad, maka berubah. Ketika kita akad, qabiltu nikahaha, maka kita halal bawa anaknya orang. Mau pulang sampai tengah malam atau mau tidur bareng, tidak ada yang larang, halal. Tapi ketika kita tidak mengucapkan akad tersebut, haram. Haram bawa anaknya orang. Mau dibawa jalan, mau bawa pegang, haram. Karena kita belum akad. Dan dosa. Makanya khali karam rahimani rahimakum li jami'ah. Inilah beberapa penjelasan tentang hukum kurban. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, keluasan rezeki untuk bisa berkurban pada tahun ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang terus istiqomah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
panduan untuk berubah. Semoga kita bisa bermanfaat dan kita akan lebih. Saya ada waktu untuk kita tanya jawab teman-teman yang hadir. Nah, Fadhal, kalau ada yang belum paham tentang kurban, silahkan. ini dari panitia kurban dipikirkan menanyakan hukum untuk kurban tapi dia itu orang Maksudnya? non muslim. Non-muslim berkurban. Itu aturan juga untuk muslim juara. Baik. Barakallahu fiik. Ikhwan kiram rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Bila mana ada kenalan kita, kawan atau kerabat kita yang dia non-muslim, namun dia ingin berbuat baik, ikut nimbrung dalam hal ini. Maka dalam hal ini, perkara ini tidak mengapa, dia ikut nimbrung. Namun bila mana persoalannya, apakah amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita semua tahu, tidak. Karena syarat diterimanya amal adalah dia Islam. Namun sedekah yang dikeluarkan, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Makanya ikhwal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'ah, semua ajaran agama antum cek. Semua mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik. Karena apa? Dalam berbuat baik tersebut, Allah akan memberikan kebaikan bagi kita. Makanya berbeda dengan kita kaum muslimin, yang ketika kita berbuat baik, terkadang Allah turunkan kebaikan tersebut saat ini juga, terkadang Allah tunda nanti di akhirat. Namun bagi orang-orang yang non-muslim, ketika mereka berbuat baik, Allah langsung balas di dunia ini. Makanya di antara nama-nama Allah, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Kebaikan Allah itu terbagi bagi semua makhluk, bukan cuma orang muslim, orang yang kufar pun dapat. Kita lihat kebaikan Allah sama mereka. Pangkatnya mereka tinggi, anak mereka banyak, kehidupannya mereka segar, sehat-sehat dan sebagainya. Karena apa? Nah, mungkin mereka berbuat baik di dunia ini. Jadi setiap orang baik pasti akan dapat balasan. Namun Ar-Rahim, kasih sayang Allah ini hanya didapatkan bagi orang-orang yang beriman. Kapan kita dapat kasih sayang Allah sepenuhnya? Ketika nanti di hari akhir kelak. Makanya kalau kita di sini, Masya Allah, kita dapatkan ada orang, dia ini Ustadz luar biasa ibadahnya. Luar biasa suka menolong. Tapi kenapa hidupnya susah? Pekerjaannya biasa-biasa saja. Pangkatnya tidak tinggi. Hartanya juga tidak banyak. Kita tahu ibadahnya luar biasa solehnya. Maka ketahuilah kita akan kagum nanti di akhirat bahwasanya Allah akan membalasnya luar biasa. Makanya ikhwal kiram, ini masalahnya cara pandang kita sudah mulai kabur dengan gaya gemerlapnya dunia ini. Dan subhanallah, ini mukjizat Al-Quran. Ternyata Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya manusia ketika mereka mendapatkan musibah, kemudian ketika manusia mendapatkan kemuliaan, kelapangan harta, maka mereka dengan pedenya menyangka Allah lagi memuliakan saya. Sedangkan sebaliknya, ketika dia mendapatkan kesempitan hidup, rezeki yang dikit, dia dengan penuh keluh kesah menyalahkan Allah, Allah lagi merendahkan saya. Maka ya ikhwal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'ah, mari kita ingat kembali bagaimana kehidupan makhluk yang paling mulia, kekasih Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup naik Ferrari, naik Pajero? Apakah rumah Rasulullah SAW 2 tingkat, 3 tingkat, tegelnya dari marmer? Enggak ya Pak. Apakah Rasulullah SAW makan all you can eat, makan bakso seperti ini? Enggak, Rasulullah begitu sederhananya. Bahkan Rasulullah SAW sering kelaparan, sering puasa. Rumahnya begitu sederhananya. Dan itu diakui oleh para istri-istrinya. Namun kita semua mengakui Rasulullah adalah kekasih Allah.
Allah muliakan Rasulullah. Dan sebaliknya kita dapatkan Abu Jahal, Abu Lahab, pangkatnya tinggi, jadi pembesarnya suku Mekah. Begitupun kalau masalah harta, banyak hartanya. Badannya gemuk-gemuk, banyak makan itu. Tapi adakah di antara kita mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab Allah muliakan? Tidak. Makanya khalikiram rahimani rahimakum li jami'a, kemuliaan yang Allah berikan bukan pada harta. Tapi kemuliaan yang Allah berikan pada kita adalah ketakwaan kita dan keistiqomahan kita dalam beribadah. Makanya khalikiram rahimani rahimakum li jami'a, inilah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau ada non-muslim yang ingin ikut nimbrung untuk dia membantu kaum muslimin biar bisa berkurban dan sebagainya, silakan, tidak mengapa. Namun kalau dia bertanya terus apakah pahala saya diterima oleh Allah, ya kita jujur aja, tidak, karena Anda belum muslim. Terus apa gunanya saya bersedekah kalau Allah tidak terima pahala saya? Namun Allah Maha Adil. Apa yang Anda berikan dari bantuan untuk kaum muslimin, maka Allah akan menggantinya, membalasnya berkali-kali lipat. Itu janji Allah. Makanya jamaah dirahmati Allah, sedekah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, kebaikannya bukan cuma dirasakan oleh orang baik atau orang beriman saja, bahkan orang buruk pun, penjahat pun itu bisa merasakan kebaikan dari sedekah. Makanya antum mendapatkan ini orang kasusnya korupsi luar biasa, nepotisme luar biasa, tapi kenapa masih pangkatnya masih tinggi-tinggi? Bisa saja dia menyantuni banyak anak yatim. Bisa saja dia banyak menyantuni para janda-janda, membantu fakir miskin, sehingga Allah tutupi aibnya di dunia, tinggal tunggu saja pengadilan akhirat. Atau bisa jadi nanti Allah berikan dia hidayah. Karena apa? Orang-orang yang menyukai kebaikan itu dekat dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada kawan-kawan kita yang non-muslim, kenalan kita non-muslim, yang senang membantu kaum muslimin, rangkul, doakan dia untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu hatinya tergerak. Dan siapa tahu Allah berikan dia rezeki hidayah untuk masuk Islam. Dan ini benar-benar rezeki yang luar biasa, kalah dengan harta dunia hebat manapun, itu kalah dengan nikmat hidayah. Jadi boleh. Bahkan saat pembagian kurban, boleh kita bagi kurban itu kepada kenalan kita, tetangga kita yang kafir, boleh. Namun ini adalah orang kafir yang mau tinggal damai dengan kita. Sedangkan orang kafir yang ekstremis, yang teroris, ini tidak boleh kita berbuat baik pada mereka. Tetapi kepada orang kafir yang dia mau damai, mau berdampingan dengan kita, tidak mengganggu kita, mau hidup selaras dengan kita, nggak masalah, kita bantu mereka. Apalagi itu tetangga kita, mereka punya hak tetangga, yaitu dihormati. Jadi jamaah dirahmati Allah, jangan mentang-mentang ini beda agama dengan kita, padahal tetangga kita dan kehidupannya susah, kita tidak mau bantu. Atau dia orang kaya, lebih kaya dari kita, maka bisa kita kasihkan hadiah dari kurban kita. Siapa tahu dengan hadiah tersebut tergerak hatinya, ya ini tetangga saya yang ekonominya kurang, tapi mau baik sama saya. Wah, inilah akhlaknya Islam. Makanya khalikiram rahimani rahimakum li jami'a, itulah. Kalau ada non-muslim mau ikut nimbrung, ya silakan saja. Itu terhitung dia sedekah. Dia terhitung dia sedekah. Allahu a'lam. Naam. Baik, larangan untuk mencukur kita dari cukur rambut sama gunting kuku itu dari terbitnya fajar mungkin azan subuh tanggal 1 Zulhijjah.
Tanggal 1 Dzulhijjah, azan subuhnya, sampai hewan kita disembelih. Jadi jamaah dirahmati Allah, di antara sunnah, kalau kita memakai jasa tukang jagal, jangan cuma di rumah saja tahu beres. Hendaknya kita datangi. Ya, kalau kita nitip kurban kita di masjid, maka habis sholat itu kita lihat hewan kurban kita disembelih. Jangan kita di rumah tunggu, oh tiketnya nanti jam segini. Jangan. Nah, hendaknya kita lihat hewan kita disembelih. Setelah itu, setelah kita lihat hewan kita disembelih, barulah kita boleh mencukur rambut sama menggunting kuku. Allah a'lam. Iya. Baik. Ikhwani kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi untuk berapa sih yang kita bagi ke ke fakir miskin atau ke kita berikan hadiah? Ini sebenarnya agak bebas ya. Ini sebenarnya agak bebas. Karena bahkan kalau kita mau pakai semuanya untuk sedekah, no problem. Bahkan saya ngambil dikit. Oke? Anggaplah saya ngambil dikit untuk saya makan. Kemudian sisanya itu saya kasih satu ekor kambing itu ya, kita ambil cuma dikit aja. Mungkin kita ambil, anggaplah kepalanya saja, atau kita ngambil satu paha saja. Sisanya saya kasihkan tetangga saya yang dia fakir miskin. Sah, boleh. Tanpa perlu kita potong-potong berapa kilo, tanpa perlu. Jadi itu bebas saja, silakan kita yang berijtihad. Namun biasanya kalau di DKM, itu biasanya dibagi-bagi biar cukup bagi masyarakat sekitar yang kekurangan. Namun kalau kita potong sendiri, nah ini silakan, bebas kan potong sendiri. Dan ini masya Allah ya, ini pengalaman pribadi Hana. Waktu Ana di kota Madinah, nikmat dari Allah. Jadi masya Allah ini rezeki dari Allah. Ya saat orang lagi berbahagia, makan daging dan sebagainya. Nah, kebetulan waktu itu anak sama Mai Tua lagi sempit rezeki ini. Nah, jadi ya Mai Tua bilang, kita kayaknya nggak makan daging kita hari ini. Anak bilang minta sama Allah. Minta sama Allah. Karena kita mahasiswa di sana, apalagi waktu anak di sana bawa istri, untuk jatah dapat tempat tinggal, urutan anak itu panjang. Jadi anak ngontrak sendiri, ngontrak sana mahal. Jadi habis duit anak untuk keperluan sehari-hari. Kalau untuk lebih kurang. Walhasil sudah kita minta kepada Allah. Subhanallah, anak tiba sholat zuhur, dan ternyata pas pulang tiba-tiba ada yang manggil. Ada yang manggil, tiba-tiba dikasih satu kresek isinya daging full. Dan di hari raya lainnya pernah juga kejadian sama juga. Kita nggak ada yang bisa kita makan dari daging karena duit ngepres banget. Subhanallah tiba-tiba ada yang kontak. Akhi, tolong datang ke sini. Ini kejadian di Madinah. Akhirnya datang, anak pikir ada apa, dipanggil gitu. Ternyata pas datang itu ada ternyata gudang itu freezer gede. Nah, ternyata itu tempat penyembelihan. Tiba-tiba anak dipanggil, ente namanya ini? Iya, langsung dikasih 1 ekor kambing sudah dikuliti. Tinggal anak mau apakan itu sudah. Allah, anak bawa sama istri anak. Alhamdulillah, doa kita dikabulkan. Jadi boleh, sah. Tidak mengapa kita saat tahu ada keluarga kita, atau mungkin tetangga kita, atau kenalan kita yang ternyata mereka susah, kita kasih 1 kambing atau sebagian besar daging tersebut kepada dia, sah, boleh kita sedekahkan. Kita ambil sedikit saja untuk kita makan. Jadi tidak ada batasan berapa kilo dan sebenarnya tidak ada batasannya. Namun hendaknya kalau yang kita makan untuk kita sendiri, ya usahakan jangan lebih dari 1/3. Begitupun yang untuk kita hadiahkan, ya kalau bisa jangan lebih dari 1/3 biar banyak yang kita sedekahkan.
Allahu a'lam. Kalau terkait itu, perbedaan waktu hari raya. Tanggal 6, mungkin kalau kita tanggal 7. Jadi kalau misalkan di tanggal 6, tapi kita sholat tanggal 7 juga. Baik, ikhwani kiram rahimani rahimakumullah jami'an. Sebenarnya permasalahan Idul Adha itu tidak usah ragu sama dengan permasalahan Idul Fitri. Jadi dalam hal ini kita tanpa ragu ikut pemerintah Indonesia. Karena kita lagi di Indonesia. Lalu terus Ustaz, permasalahan wukuf di Arafah bagaimana? Karena para ulama ada yang berpendapat tidak, puasa Arafah adalah sesuai dengan wukuf di Arafah. Ini pendapatnya juga kuat. Maka subhanallah Syekh Sulaim Ruhaili ini menarik. Beliau termasuk dosen yang ana banyak duduk di majelis beliau. Itu beliau menjelaskan daripada kita bingung mau pilih pendapat ini, pendapat itu, apa salahnya kita mulai puasa dari awal Zulhijjah. Sah kita puasa sunnah awal Zulhijjah. Jadi kita puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, kalau kita puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 kan kita tidak ada ribut itu. Apakah Mekah lebih duluan atau lebih terlambat? Toh kita tetap puasa itu 2 hari itu. Kan perbedaannya itu biasanya kita apakah tanggal 8 atau tanggal 9 ini, mana yang lebih duluan nih? Kadang-kadang duluan Mekah, sedangkan kita di sini masih tanggal 8, Mekah sudah tanggal 9. Maka dalam hal ini silakan kita puasa sunnah haji di tanggal 1 tanggal 9, yang tidak boleh puasa itu pada hari rayanya, tanggal 10. Nah, jadi dalam hal ini kita untuk penentuan ru'yatul hilalnya ikut pemerintah kita sama saat kita Idul Fitri. Jadi jangan ada kebingungan dalam hal ini. Karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma aftarun nas. Bahwasanya puasalah ketika manusia berpuasa, berhari rayalah ketika manusia berhari raya. Ini sudah jelas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Membuat kalau kita bicara cicilan itu karena kebetulan kita Baik, ikhwani karam rahimani rahimakumullah jami'an. Ustaz, ini anak ada cicilan. Terus ini bagaimana? Tapi saya mampu juga untuk kurban juga ini, Ustaz. Bagaimana? Mana yang saya dahulukan? Apakah saya lunasin cicilan saya atau saya berkurban dahulu? Maka dalam hal ini, ikhwani karam rahimani rahimakumullah jami'an, bila mana cicilan kita tidak menambah riba kita, maka utamakan kurban. Contoh, saya ada cicilan, tapi alhamdulillah saya cicilnya ke kawan. Kalaupun terlambat, insya Allah tidak ada denda. Tidak ada denda riba. Maka dalam hal ini kita minta ke kawan, saya minta maaf, ini kurban cuma pada tanggal Zulhijjah ini saja. Tidak ada di Muharram, tidak ada di Safar, dan cuma setahun sekali. Maka saya mohon izin untuk kurban ini, untuk bulan Zulhijjah ini, saya mungkin tunda pembayarannya di bulan Muharram karena saya bulan Zulhijjah pengen berkurban. Ini lebih utama. Namun bila mana ternyata cicilan kita adalah cicilan, kalau kita tunda malah kita terjatuh kepada riba yang lebih besar, sudah jelas. Artinya ini hukuman dari Allah. Allah hukum kita tidak bisa ibadah kurban karena apa? Kita jatuh ke dalam perbuatan riba. Makanya riba itu tiada enaknya. Kelihatannya aja mewah. Tapi ujung-ujungnya kita wafat, tiada kita bawa itu rumah. Bahkan kalau kita sudah wariskan kepada maitua nikah lagi, yang tinggal sama suami barunya. Iya. Makanya tahu, kita harus sadar tentang hakikat dunia ini. Jangan sampai terpukau tentang hakikat dunia ini. Itulah dunia. Tidak semuanya jadi milik kita.
Nah, jadi ikhwal kiram rahimani rahimakum li jami'a, bila mana cicilan kita tidak membuat kita terjepit terhadap riba kita, tidak ada denda riba dan sebagainya, minta izin untuk kita terlambat karena kita mau berkurban, utamakan kurban. Tapi kalau ternyata itu menjepit hidup kita, riba kita, maka dalam hal ini sudah terima saja, Anda lagi dihukum oleh Allah tidak mendapatkan pahala kurban tahun ini. Allahu a'lam. Bagaimana kalau misalkan ini dikasih kurban terus dia jual sama kita? Baik, mumtaz. Baik, ikhwal kiram rahimani rahimakum li jami'a, yang dilarang jual beli itu pemilik kurbannya. Yang dilarang jual beli itu adalah pemilik kurbannya. Artinya kalau saya yang berkurban, maka daging kurban itu ya kalau nggak saya makan, saya hadiahkan, saya sedekahkan. Itu saja. Tidak boleh saya jual belikan, walaupun itu kulit, walaupun itu tulang. Tidak boleh, haram, dilarang. Namun, ketika saya hadiahkan kepada orang miskin, orang susah, atau saya hadiahkan kepada saudara. Nah, kebetulan saudara ini ternyata dia lagi butuh uang. Dia jual daging yang saya kasih, halal, boleh. Karena kalau sudah lepas, kalau sudah sama dia, itu jadi milik dia. Jadi halal, dia mau mungkin mau dia buat bakso lah, atau mau dijual ke warung Padang dan sebagainya, halal, boleh. Yang tidak boleh itu kita sebagai pemilik kurban. Makanya kalau kita pemilik kurban, minta kulitnya, minta kakinya, minta kepalanya, ternyata untuk kita jual, itu haram. Kurban kita tidak ada manfaatnya. Itulah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, Allahu a'lam. Jadi kalau seandainya dikasih contoh atau begini, saya pemilik kurban, oke, saya sudah kasih. Tahu-tahu teman saya ada yang baik hati, dia mau kasih saya hadiah dari kurbannya dia. Ya daging kurbannya dia kalau mau saya jual boleh. Yang saya boleh jual itu adalah daging kurban orang lain, bukan daging kurban hasil kurban saya. Itu yang dilarang. Allahu a'lam. Tanya dulu. Kalau ada pamungkas. Apa itu ya? Jadi kalau anunya kan bisa di perutnya itu. Jeroan. Iya. Kebanyakan tidak diambil. Ini mungkin kejadian setiap tahunnya. Jika kita ambil di jeroannya, terus dibersihkan, dibuat kotor. Terus nanti bukan dijual belikan, tapi diambil tetangga-tetangga. Dekat itu dimakan bersama, bagaimana hukumnya? Kalau itu boleh. Kalau itu boleh. Jadi dia ambil, dia olah untuk dimakan lagi bersama. Mau makan rame-rame sekeluarga atau bagi-bagi tetangga, boleh. Yang dilarang pokoknya sudah jelas, dijual belikan. Itu yang dilarang. Allahu a'lam. Yang hewan kurban. Boleh. Nah, kan masih saudaranya sapi. Sapi, kerbau, boleh. Bahkan kayaknya lebih bagus kerbau. Kerbau kan dagingnya gede itu. Pokoknya semakin bagus dagingnya, semakin afdol. Nggak boleh. Kurban itu, bahkan dulu sempat ada yang mau kurban dengan ayam. Tidak diterima. Kurban itu cuma diterima ya onta, sapi, sama kambing. Kambing domba, sapi kerbau, itu.
Boleh, betina boleh. Jadi standarnya itu bukan jantannya, tapi standarnya adalah dagingnya banyak. Kalau misalnya ada anaknya di dalam, Boleh. Boleh. tadi hamil. Iya, pernah kejadian itu. Boleh, boleh. Boleh, anaknya itu ikut ibunya. Anaknya ikut ibunya. Nah, cuma memang ada sebagian masyarakat kita itu kayak tabu kalau kayak begitu. Nah, ya, itu khurafat itu. Nggak usah khawatir. Hmm. 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 Baik, Allahu alam. Ana mau coba pastiin dulu, artinya itu cacat yang tiba-tiba terjadi sebelum kurban ya. Artinya tanpa disengaja, Allah alam. Nanti Ana coba cek lagi apa pendapat ulama dalam hal itu. Iya, kalau cacat yang kata dipincang, itu kan kalau patah kaki jelas pincang itu. Nah, ini masalahnya kalau selesai di kurban, aman kita. Kita sudah sembelih nih. Habis itu jatuh patah kakinya, enggak masalah, sudah disembelih. Tapi ini permasalahan belum disembelih nih. Nah, kan ada beberapa kejadian tuh, diantar nih sapinya, tahu-tahu loncat dia dari truk, tahu-tahu patah kakinya atau patah punggungnya. Nah, ini Allah alam, coba nanti Anda cek, ini kira-kira cacat yang terjadi sebelum menyembelih ini bagaimana nih. Nah, biasanya sih kalau seandainya sudah akad sama pedagang kan ada istilahnya jaminan untuk hewannya ini sampai ke kita ini dalam keadaan sehat. Nah, ya bisa kita tukar lah atau kita apa. Nah, ini masalahnya hewannya sama kita nih. Nanti coba nanti Anda cek. Allahu a'lam. Kalau di label maksudnya ada Apa? kasih label tapi Enggak. Aman-aman, dikasih label aman. Lagi pertanyaan? kalau misalkan kita seorang pimpinan nih relasi sebenarnya kalau buat dia sama saya sih urusan itu saya persulit deh di kantor saya misalkan jadi kan nampak saja Allahu alam. Yang jelas tuh Islam tidak ada pemaksaan ya, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak ada pemaksaan dalam agama, itulah Islam. Namun bila mana ternyata anggaplah ini mungkin bosnya ini tahu dia ini mampu, kalau tidak dibeginiin, temo dia berkurban. Nah, kan dalam hal ini ya kembali kepada niat pelakunya. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Nah, toh terkadang kita tahu ada memang pegawai kalau nggak ditekan, ini nggak mau ibadah. Nah, kayak contoh, ini lagi viral nih. Jadi ada toko cari pegawai, posting di medsos, syarat untuk jadi kerja di sini mau sholat 5 waktu, tidak merokok. Langsung dihujat. Apaan? Kita mau daftar kerja bukan jadi ustadz. Apaan? Kok ngerokok nggak boleh? Toko apaan itu? Ribut loh. Lah ini toko-tokonya siapa? Hak dia dong untuk ngasih aturan. Makanya ini yang Ana kabarkan bahwasanya terkadang ada bos itu ya melihat ini pegawainya kalau nggak ditegasin tidak mau ibadah kepada Allah. Maka dalam hal ini ketegasannya bos tersebut adalah ketegasan yang insya Allah mendatangkan pahala kebaikan bagi anak buahnya juga. Toh anak buahnya awalnya terpaksa, tapi lama kelamaan kan siapa tahu dia sadar bahwasanya ini bosnya pengen ngedidik baik. Allahu a'lam, Allahu a'lam.
Artinya itu Allah Maha tahu dalam niat masing-masing ya. Tapi yang jelas kalau ternyata anak buahnya sudah rajin ibadah Ustadz. Nah, cuma memang ini apa namanya, dia pengen kurban di tempat orang tuanya, tapi bosnya memang rese ini bosnya ini. Kan biasanya ada yang orang ya, ayo kumpul-kumpul kurban rame-rame. Buat apa? Konten biar buat apa konten gitu. Nah, biar dikenal bosnya ini. Nah, nanti saya pimpinan sini untuk ini biar naik apa namanya pangkat, pamor dan sebagainya. Sekali lagi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Allahu a'lam. Ya, cukup ya karena ana masih ada kajian lagi di Palu nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana langsung sih, ini sudah 5:30. Udah cukup waktu sih, setengah jam ke